Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelum beranjak lebih jauh, mari bersama-sama kita awali agenda hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur yang tiada henti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir bersilaturahmi di pagi hari yang cerah ini. Teriring salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah suri tauladan yang baik untuk kita serta beliau pula lah penyempurna ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan rahmat dengan penuh kebahagiaan hingga kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat di acara launching program kerjasama lapak berkah bersama DKM Masjid Salahuddin Sudirman, Gedung Pajak KRT Rajiman Jakarta, serta dilaksanakan oleh Lajnas Inisiatif Zakat Indonesia yang bertempat di Jawa Barat. Selanjutnya saya Agustiana Fajri atas nama pembawa acara tidak lupa untuk menyampaikan rasa terima kasih setinggi-tingginya yang saya hormati Bapak Dedi Venalosa selaku Direktur Edukasi dan Kemitraan Zakat Inisiatif Zakat Indonesia, yang saya hormati Bapak Edi Tri Sukamto SEMSI selaku Pengurus DKM Masjid Salahuddin Sudirman, Gedung Pajak KRT Rajiman Jakarta. Yang saya hormati Ibu Rahmawati Mulia MSI selaku Camat Antapani. Ya, dan tak lupa yang saya hormati Ustadz Yudi Imana selaku Dai IZI Jawa Barat yang insya Allah akan menyampaikan tausiahnya di akhir acara nanti. Juga tak lupa kepada seluruh tamu undangan yang sudah menyempatkan hadir dalam kesempatan ini. Insya Allah, adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama kali ini, pertama pembacaan tilawah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sesi sambutan-sambutan, lalu masuk ke inti acara peresmian program kerja sama, kemudian insya Allah ada pemutaran video, kita juga akan berbincang langsung dengan tim IZI Jawa Barat. Lalu kemudian ditutup dengan tausiah dan doa. Dengan berharap ridhonya untuk kelancaran serta keberkahan dalam acara ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Al-Jidan Fatur Rozik. Beliau ini salah satu perwakilan dari penerima manfaat kali ini. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Dadang. Sepertinya suaranya masih belum dibuka ya? Masih di mute. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udun. Qul udhunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum. Walladzina yu'dzuna rasulallahi lahum adzabun alim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih. Jazakallah khair Bapak Alji dan Fatur Razik. Semoga yang membaca serta yang mendengarkan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta dimohon berdiri. Untuk peserta yang bergabung secara online, mari kita tegakkan duduk kita dengan khidmat sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan-sambutan. Sambutan pertama insya Allah di awal yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Penalosa selaku Direktur Edukasi dan Kemitraan Zakat Inisiatif Zakat di Indonesia. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, bismillah. Terima kasih Mas Agus atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat Islam. Mudah-mudahan seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini merupakan nikmat yang berkah untuk kita, dan juga mudah-mudahan senantiasa dijaga, dan bahkan mungkin mudah-mudahan ditambah oleh Allah ke depannya. Tidak lupa yang kami hormati Bapak Edi Tri Sukamto, SEMSI, selaku perwakilan dari pengurus DKM Masjid Salahuddin Sudirman, Gedung Pajak KRT Rajiman Jakarta, yang kami hormati Dr. Randa Rahmawati Mulia MSI, selaku camat atau perwakilan dari Camat Antapani, dan juga yang kami hormati para penerima manfaat program Lapak Berkah yang pada hari ini semuanya berkumpul di lokasi. Ada sekitar 10 orang yang kami berikan manfaat dalam program kesempatan kali ini. Jadi sedikit kami ingin memberikan penjelasan tentang Lapak Berkah ini. Ini merupakan suatu program di mana nanti kami akan memberikan bantuan modal usaha kepada para orang-orang yang sudah kami lakukan survei dan juga seleksi terlebih dahulu. Dan mudah-mudahan setelah kami melakukan survei dan juga kami melakukan seleksi terhadap orang-orang ini, dana zakat yang kami berikan, yang merupakan dana zakat dari rekan-rekan pegawai WP besar dan juga pegawai pajak lainnya yang tergabung dalam jamaah Masjid Sudirman Salahuddin tadi, bisa memberikan manfaat yang besar kepada para penerima manfaat tersebut.
Dari 10 tersebut, kami berharap bisa memberikan peningkatan kualitas hidup kepada 10 kepala keluarga penerima manfaat tersebut. Dan ini tentu merupakan tanggung jawab kita bersama. Dari kami, IZI memiliki tanggung jawab bisa menyalurkan dana zakat ini lebih tepat dan mudah-mudahan bisa memberikan efek manfaat kepada para penerima manfaatnya. Dan tentu juga kami juga mengharapkan kerjasama dari pihak-pihak yang lain, terutama dari para penerima manfaatnya, untuk bisa memanfaatkan dana ini semaksimal mungkin. Nanti juga bukan hanya sekedar dana yang kami berikan, tetapi kami juga akan melakukan proses pembinaan terhadap para penerima manfaat ini. Dan tentu di proses pembinaan ini akan banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita berikan kepada penerima manfaat, yang mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas aktivitas mereka, dan tentu saja dengan meningkatnya kualitas aktivitas mereka, juga bisa meningkatkan sisi pendapatan. Dengan meningkatnya sisi pendapatan juga tentu kita berharap bisa meningkatkan kualitas hidup dari para penerima manfaat. Dan tentu tidak lupa, kami juga berharap untuk para penerima manfaat bisa mendoakan kami semuanya, mendoakan pihak-pihak yang sudah membantu, baik dari pihak pemerintah daerah, baik juga kami dari sisi AMIL, di Inisiatif Zakat Indonesia, dan juga tentunya tidak lupa mendoakan para donatur-donatur yang sudah memberikan dana zakatnya kepada kita. Mudah-mudahan seluruh pihak yang terlibat, para donatur yang terlibat, itu semuanya diberikan keberkahan oleh Allah, keberkahan harta yang sudah dikeluarkan, dan juga keberkahan harta yang masih tertinggal, dan juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan-kemudahan urusannya di kemudian hari. Ada satu hadis yang mungkin ingin saya sampaikan yang merupakan motivasi kami untuk terus memberikan manfaat dan juga kebahagiaan kepada para penerima manfaat. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, amalan yang paling dicintai di sisi Allah adalah memberi kebahagiaan kepada sesama muslim, meringankan kesulitannya, membayari hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Hadis riwayat Tabrani nomor 6026. Nah, ini merupakan hadis yang bisa menyemangati kita bahwa kalau kita memberikan kebahagiaan, meringankan kesulitan, menghilangkan rasa lapar, itu ternyata jauh lebih baik dibandingkan dengan kita beriktikaf di Masjid Nabawi. Nah, mudah-mudahan proses kegiatan pada hari ini merupakan satu kegiatan yang termaksud di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah tadi. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Edi, dan juga tetap titip salam hormat kami kepada para jamaah yang lainnya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa bekerja sama lagi, karena kita sudah lama Pak Edi ya bekerja sama Pak ya, mulai dari zaman PKPU hingga sampai kita lanjut lagi di zaman IZI sekarang. Itu mungkin dari saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Dedi Penelose atas sambutannya. Kemudian kita lanjutkan pada sambutan berikutnya, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Edi Tri Sukamto selaku pengurus DKM Masjid Salahuddin Sudirman, Gedung Pajak KRT Rajiman Jakarta. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim
wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Al-ayat. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Rahmawati Mulia MSI selaku Camat Antapani Kota Bandung, juga Bapak Dedi Venalosa Direktur Edukasi dan Kemitraan Zakat IZI, kemudian ada Ustadz Yudi Imana ya selaku penceramah, kemudian kepada para pengurus dan penggiat zakat dari IZI, juga pengurus DKM, serta Jamaah Salahuddin Sudirman Jakarta yang sempat hadir. Dan yang kami banggakan, calon pengusaha Lapak Berkah yang akan memulai usaha dengan gerobaknya, yang berupa lotek, mie ayam, dan macam-macam lagi ya. Biasanya ada seblak ya untuk Bandung ya, dan lain-lainnya gitu ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada karib kerabatnya, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan dalam segala hal, termasuk dalam kegemaran memberi di suatu sisi dan menjadi pedagang yang tekun, ulet, dan sukses di sisi yang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pengikutnya sekaligus meneruskan semangat memberi, semangat berusaha. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, perkenankan saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya mewakili diri saya sendiri, segenap pengurus DKM, dan Jamaah Masjid Salahuddin Sudirman, Kantor Pajak Gedung KRT Rajiman Wejo Diningrat, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, mengucapkan terima kasih ya kepada rekan-rekan IZI atas undangannya untuk memberikan sambutan dan menyaksikan launching program Lapak Berkah. Dalam momentum yang baik ini, kita diingatkan akan peran penting dari zakat dan instrumen keuangan sosial atau social financing lainnya yang ada dalam khazanah Islam bagi kesejahteraan masyarakat. Secara akidah, kita meyakini bahwa menunaikan zakat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dijalankan oleh setiap muslim sesuai dengan ketentuan syariah. Zakat juga merupakan satu dari 5 rukun Islam kita. Perintah zakat dalam ayat 103 surat At-Taubah yang tadi kami kutip jelas-jelas mempunyai misi pembersihan dan penyucian harta. Kebersihan dan kesucian harta akan membawa ketenangan dan keberkahan bagi pemilik atau pengemban amanah harta tersebut. Secara ekonomi, zakat adalah cara redistribusi pendapatan dari muzaki ke mustahik, dari kaum berpunya kepada pihak yang membutuhkan. Di sisi lain, dalam khazanah keagungan Islam, kita juga mengenal instrumen redistribusi kekayaan selain zakat, seperti sedekah dan wakaf. Zakat bersifat wajib atau mandatori, sedangkan sedekah, wakaf, dan sejenisnya tidak wajib alias sukarela atau voluntary. Walaupun demikian, potensi penerimaan dari sedekah, wakaf, dan semisalnya tidak dibatasi pada tarif atau porsi tertentu. Ya, kalau zakat itu kan mungkin tarifnya katakanlah kalau penghasilan 2,5% ya, Pak, atau tarif-tarif yang lainnya. Namun untuk sedekah dan wakaf ini tidak dibatasi oleh tarif, sehingga dalam pandangan kasar kami potensi pengumpulannya bisa lebih besar dari pengumpulan zakat. Nah, dari sinilah
kami meyakini bahwa bila kombinasi redistribusi mandatori dan voluntary ini dijalankan secara simultan, artinya zakatnya oke, sedekah wakafnya jalan, maka akan ada kekuatan yang lebih besar lagi untuk membangun dan memberdayakan masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, Masjid Salahuddin Sudirman adalah salah satu masjid perkantoran di Jakarta. Ya mungkin rekan-rekan yang dari luar Jakarta, ini apa nih maksudnya Salahuddin Sudirman yang tadi disebut sama Pak Agus sama Pak Dedi ya. Jadi kami berada di perkantoran di Jakarta, tepatnya di Gedung Pajak KRT Rajiman Widyodiningrat, letaknya di Jalan Sudirman, Jakarta. Di gedung ini ada beberapa kantor pajak, di mana sebagian karyawan dan karyawatinya dipotong zakat setiap bulan, dan kemudian zakat ini diamanahkan pengelolaannya kepada IZI. Di samping pengumpulan zakat melalui payroll gaji ini, IZI juga membuka gerai di dekat masjid untuk melayani karyawan-karyawati yang ingin menyetor zakat secara langsung. Namun karena situasi pandemi kelihatannya masih vakum ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa diaktifkan lagi oleh teman-teman IZI. Nah, hasil pengumpulan zakat ini disalurkan baik oleh IZI maupun oleh kami selaku DKM sesuai dengan mekanisme yang disepakati. Kemudian penerima manfaat dari penyaluran zakat oleh DKM sendiri, ya sekedar informasi buat rekan-rekan semua, mayoritas adalah para tenaga pendukung, ya, adalah para pendukung, tenaga pendukung atau dalam bahasa lain tenaga non organik, ya, seperti rekan-rekan office boy, kemudian cleaning service dan petugas security. Nah, kaitannya dengan lapak berkah, lapak berkah adalah implementasi dari program IZI atas dana zakat yang dikumpulkan dari rekan-rekan kami jamaah masjid. Bantuan yang diberikan adalah fasilitas berupa gerobak ya. Tadi saya lihat sekilas gerobaknya bagus-bagus itu. Ya, gerobak lotek, gerobak mie ayam, ya. Gerobak, kemudian juga uang. Selain itu, penerima manfaat juga nanti diberi pemahaman secara umum tentang kewirausahaan. Nah, ini yang penting, mudah-mudahan nanti bisa dijalankan dengan benar ya, agar usahanya berjalan dengan sebaik-baiknya, lancar, tanpa ada halangan. Juga ada pembinaan rutin, aspek spiritual. Ya, ini juga penting agar seimbang. Kemudian termasuk juga transfer nilai-nilai keislaman yang lainnya. Dan saya juga senang karena selama 6 program berjalan nanti teman-teman pengusaha baru ini, pengusaha baru mungkin juga melanjutkan ya, itu akan didampingi oleh pendamping atau fasilitator. Yang mohon titip teman-teman fasilitator agar betul-betul bisa mendampingi para pengusaha ini agar bisa berjalan dengan baik dan bisa terangkat dari mustahik menjadi muzaki insya Allah. Ya. Nah, akhirnya kami menyampaikan semoga acara launching ini berjalan lancar dan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Untuk menerima manfaat, semoga sukses usahanya di bawah bimbingan pihak IZI. Semoga IZI semakin keren, semakin mampu menebar manfaat lebih banyak lagi di masa yang akan datang. Tidak lupa, seperti juga tadi Pak Dedi sampaikan, kami menyampaikan terima kasih kepada para muzaki, karyawan-karyawati kantor-kantor pajak di kompleks gedung di mana kami bekerja. Dan secara khusus, kami juga mohon doa kepada hadirin, termasuk kepada para penjual pengguna gerobak lapak berkah penerima manfaat ini, untuk kelancaran dan keselamatan kami dalam bekerja untuk kesejahteraan bangsa. Akhirul kata kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua.
Mohon maaf sekiranya ada kekeliruan kata di sana sini, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Dedi Tri Sukamto atas sambutannya. Semoga Bapak dan karyawan di Gedung Pajak KRT Rejiman Jakarta senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Dr. Anda Rahmawati Mulia selaku Camat Antapani. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dedi Venalosa selaku Direktur Edukasi dan Kemitraan Zakat IZI. Kemudian yang kami hormati Bapak Edi Sukamto SE, beliau adalah pengurus DKM Masjid Salahuddin Sudirman, KPP Wajib Pajak Besar ya Pak, di Jakarta beserta seluruh jemaahnya. Yang kami hormati Pak Ustadz Yudi Imania Al-Mukarrom, kemudian yang kami hormati para penerima manfaat lapak berkah yang telah berkumpul di Kecamatan Antapani. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan lahir batin, dapat bersilaturahim di Aula Kecamatan Antapani. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita pengikutnya sampai akhir zaman. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, suatu kehormatan bagi saya selaku Camat Antapani dapat hadir di acara launching lapak berkah yang dikoordinasikan oleh IZI, dan alhamdulillah tadi saya sudah mendengarkan dari sambutan dari Pak Dedi maupun dari Pak Edi Sukamto selaku Muzaki ya, Muzaki, kemudian memberikan bantuan modal usaha kepada para mustahik yang ada di Kota Bandung ini, khususnya untuk hari ini, alhamdulillah kami menerima bantuan untuk 10 mustahik ya Pak. Dan terima kasih jazakallahu khairan katsiran kepada jamaah DKM Masjid Salahuddin Sudirman yang telah memberikan bantuan modal usaha berupa gerobak berkah dan bantuan modal berupa uang juga. Mudah-mudahan ini bantuan modal ini diperlukan sekali oleh warga kami, khususnya untuk di Antapani. Saya berterima kasih ada 2 warga kami yang mendapatkan bantuan, yang lainnya ada di kecamatan lain sekota Bandung, dan bahkan ada yang dari Kabupaten Bandung. Jadi dari jamaah Masjid Salahuddin ini telah kami terima sebanyak 10 untuk mustahik bantuannya. Mudah-mudahan kami memerlukan bantuan gerobak ini, dan kami juga perlu pembinaan serta support kepada para mustahik
agar Bapak Ibu yang nanti dapat bantuan ini dapat dibina dan disupport dan dapat bertahan ya Bu, bertahan menjadi tulang punggung keluarga di apalagi di masa pandemi COVID ini. Jadi antara kesehatan dan ekonomi ini sangat bertolak belakang, tetapi walaupun Kota Bandung awalnya zona merah kemudian sekarang zona oranye, kami juga memperlakukan pembatasan sosial berskala mikro dan khususnya di Antapani, alhamdulillah yang tadinya kita ada di ranking pertama COVID sekarang sudah berangsur sehingga warga masyarakat dapat beraktivitas tetapi dengan tentunya mematuhi protokol kesehatan 5M, selalu memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan pakai sabun di air mengalir selama 20 detik, Bu. Kemudian mengurangi kerumunan atau menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jadi kalau Ibu sudah berbelanja cepat kembali ke rumah sehingga dan kembali ke rumah itu harus berganti baju ya Bu, baru bisa beraktivitas dengan anggota keluarga. Mudah-mudahan dengan ikhtiar dan doa serta bantuan lapak berkah dari DKM Masjid Salahuddin Sudirman ini, usaha Bapak Ibu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan sangat bermanfaat bagi kami. Kami sangat menunggu bantuan-bantuan untuk warga kami yang lainnya karena di Antapani ini usaha kecil menengahnya lumayan banyak gitu ya. Dan alhamdulillah kami mendapat bantuan hari ini. Semoga kesehatan dan keberkahan dari para muzaki yang menitipkan zakatnya melalui IZI selalu mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mohon doanya kami juga mampu melewati masa pandemi Covid ini dengan membimbing warga masyarakat khususnya di Antapani untuk bisa bertahan di tengah pandemi Covid, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga sekarang mau menjelang bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah segera memanggil makhluk kecil ini yang tidak terlihat kasat mata sehingga kami dapat beraktivitas seperti biasa. Itu saja dari saya. Sekali lagi jazakallahu khairan katsiran. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rahmawati Mulia atas sambutannya. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan untuk terus menebar manfaat dalam amanahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita masuki inti acara yakni launching program kerjasama lapak berkah bersama DKM Masjid Salahuddin Sudirman, Gedung Pajak KRT Reziman Jakarta, serta dilaksanakan oleh Laznas Inisiatif Zakat Indonesia yang bertempat di Jawa Barat. Oleh karena itu, kami undang kembali Bapak Edi Tri Sukamto untuk dapat meresmikan program kerjasama ini yang selanjutnya akan diperpanjang tangan dengan ditandai pengguntingan pita yang diwakili oleh Ibu Dr. Anda Rahmawati Mulia selaku Camat Antapani, serta perwakilan IZI Jawa Barat. Pak Dadang, silahkan kepada rekan IZI Jabar untuk dapat mengarahkan kondisi di sana. Baik, kepada Pak Edi dipersilahkan untuk meresmikan secara virtual, Pak. Baik, terima kasih para hadirin yang berbahagia. Mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharapkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala,
maka pada saat ini program pajak Tajiman Diningrat kita resmikan secara resmi untuk dimulai. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, dilanjutkan pemberian mokab kepada penerima manfaat oleh Ibu Dr. Anda Rahmawati Mulia. Dipersilahkan, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, tabarakallah. Dengan diresmikannya launching program kerjasama Lapak Berkah bersama DKM Masjid Salahuddin Sudirman, Gedung Pajak KRT Reziman Jakarta, serta dilaksanakan oleh Laznas Inisiatif Zakat Indonesia yang bertempat di Jawa Barat dapat terlaksana. Semoga dimudahkan dan bisa terus bersinergi dengan program-program IZI lainnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dari program Lapak Berkah ini ada penerima manfaat yang terbantu usahanya. Mari kita saksikan sedikit cuplikan atau pesan kesan dari beberapa penerima manfaat Lapak Berkah khususnya di wilayah Jawa Barat. Berikut cuplikannya. Masya Allah, berikut ya demikian pesan dan kesan dari penerima manfaat Lapak Berkah di wilayah Jawa Barat. Baik, untuk lebih dekat lagi dengan penerima manfaat di sana, insya Allah kita sudah terhubung dengan kru yang ada di lapangan di sana di Antapani. Sudah ada Mbak Utami. Assalamualaikum Mbak Utami. Iya, baik. Waalaikumsalam. Baik Mbak, silahkan bisa disampaikan live report di sana bersama penerima manfaatnya. Ya, baik. Saya melaporkan dari tim IZI Jawa Barat. Ya, berada di lokasi Kecamatan Antapani, sedang berlangsung launching program pemberdayaan Lapak Berkah dengan yang akan diberikan kepada 10 penerima manfaat yang ada di Kota dan Kabupaten Bandung, tersebar di Kota dan Kabupaten Bandung, dan di sini kita bekerjasama dengan Jamaah DKM Salahuddin Sudirman untuk memberikan santunan kepada 10 penerima manfaat yang tersebar di Kota Kabupaten Bandung. Nah, di sini kita mewakili diterwakilkan oleh 5 penerima manfaat, dan sekarang kita akan berbincang langsung ya dengan penerima manfaat kita nih secara langsung yang berada di kanan dan kiri saya. Di sebelah kanan saya ini ada Ibu D. Siti Lasmina dan di sebelah kiri saya ada Bapak Jidan ya. Langsung saja mungkin ya untuk chatnya akan ke Bude dulu ya untuk pertama. Gimana nih kabarnya Bude? Alhamdulillah saat ini kami sehat. Ya.
Alhamdulillahirobbilalamin. Bude gimana nih sekarang perasaannya ya mendapatkan bantuan ya dari tim support dari jamaah DKM Salahuddin Sudirman dan sekarang mendapatkan gerobak berkah, perasaannya seperti apa? Dan awalnya perjalanan Bude gitu ya, jualan apa Bude tuh? Nasi kuning. Nasi kuning ya. Coba boleh diceritakan sedikit Bude. Alhamdulillah. Terima kasih apa yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula saya berjualan nasi kuning karena saya ditinggal suami saya dan saya hidup sendiri, tidak punya anak. Saya hidup sendiri. Akhirnya saya punya ide untuk berjualan nasi kuning. Nah, itu pertama kalinya masih pakai motor keliling. Insyaallah. Iya. Alhamdulillah saat ini kami bergabung dengan ada Bapak Dadang, ada kru yang lain, bahwa saya diberi bantuan dari Masjid DKM Salahuddin Sudirman. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Saya tidak rasanya bahagia dan senang sekali. Subhanallah, sampai saya tidak bisa tidur 2 hari ini. Aduh, mikirnya aduh subhanallah. Tapi alhamdulillah. Semoga dengan bantuan dari DKM Salahuddin Sudirman, semoga jualan saya itu makin maju, makin berkah, makin kelihatan bersih dan higienis kalau pakai roda ya. Amin. Ya, semoga kedepannya saya makin maju dan makin sukses. Amin ya Allah. Kalau Bude sendiri berjualannya nih, lokasi tempat Bude berjualan nasi kuning gimana? Ya. Kalau saya karena waktu pakai motor saya keliling masuk ke komplek-komplek ya, seperti Taman Sari Bukit Bandung dan Ujung Berung Indah. Setelah itu saya berdiri di depan masjid. Kita lapaknya di sana. Ya. Kalau Bude sendiri nih ya, sekarang tadi sudah memberikan ada harapan cita-cita ke depannya untuk yang lebih baik lagi. Doa-doa terbaik, harapan-harapan terbaik boleh Bude ungkapkan di sini ya kepada kita semua. Ya. Mudah-mudahan dengan bantuan dari DKM Salahuddin Sudirman, ke depannya saya lebih maju, lebih sukses. Juga untuk semua para donatur dari DKM Salahuddin Sudirman, semoga dengan memberikan bantuan sedekah ini diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan di dalam mencari nafkah dan karirnya. Semoga juga untuk DKM Salahuddin Sudirman dengan keluarganya dan krunya semuanya makin maju, makin sukses, makin jaya. Apalagi dengan izi, subhanallah, izi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makasih banyak ya Bude ya. Langsung lanjut ke sebelah kiri saya ya, belum disapa ini dengan Bapak Zidan ya. Apa kabarnya Pak Zidan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih Pak Zidan, jualan apa nih? Takoyaki. Jualan takoyaki yang hits ya, makanan jajanan anak-anak. Gimana itu ceritanya jualan takoyaki dan di mana tempat lokasinya Kang Zidan berjualan? Kalau untuk ceritain tujuan dari saya berjualan ya, tujuannya yaitu pertama untuk menghidupi saya sendiri, untuk harapan saya dari usaha sendiri, insya Allah dapat membiayai kuliah gitu. Masya Allah lagi kuliah ya, udah karena berjualan. Ya harapan saya sendiri juga impian itu bisa kuliah ke luar negeri gitu. Amin ya Allah. Ya. Ya, awal mula kenapa semangat berjualan gitu ya, jualan takoyaki walaupun masih kuliah dari zaman awal masuk kuliah ya, padahal dari anak mahasiswa lain mungkin banyak yang fokus sekolah tapi ini pengen berjualan kayak gitu. Karena pertama ingin bisa mandiri sendiri mungkin dari usaha sendiri. Kedua karena posisi saya sebagai anak pertama dari 7 bersaudara yang qadarullohnya, Masya Allah, adik-adik saya perempuan semua. Masya gitu. Allah. Jadi mau tidak mau harus berjuang sendiri. Ya, bantu Umi di rumah ya untuk berjuang sama adik-adik ya, luar biasa hebat. Kalau Kang Zidan sendiri sekarang berjualan takoyaki ini, harapan ke depannya gitu ya untuk setelah mendapatkan gerobak bantuan dari Izi dan donatur ya, donatur dari ke Izi sendiri itu kayak gimana? Harapan saya sendiri yaitu ya tidak lebih dari mudah-mudahan dari gerobak ini saya bisa mengembangkan terus usaha saya, terus kebutuhan saya pribadi dan kebutuhan adik-adik saya insya Allah dapat terpenuhi dari Amin, ya gerobak Allah. ini. Dan
Masya Terakhir Allah, mungkin amin. harapan saya dari gerobak ini minta doanya gitu, supaya yang tadinya saya menjadi mustahik nanti Amin. mudah-mudahan gitu ke depan, Ya, kita semua jadi. supaya saya dan kawan-kawan yang lain biar bisa menjadi mustahik. Masya Allah, Allah Akbar, Alhamdulillah. Saya merinding ya mendengar cerita dari Bude Siti Lasmina dan Kang Zidan sendiri gitu atas semangatnya. Mungkin terakhir nih ya untuk Bude dan Kang Zidan, doa-doa terbaik untuk kita semua, harapan-harapan terbaiknya boleh disampaikan ya untuk terakhir di sesi terakhir ini, karena kita di sini bersama di live report ini banyak yang mau bersamai gitu ya untuk di kegiatan online-nya. Mungkin terakhir itu Kang Zidan dulu, doa-doa dan harapan terbaik. Doa saya untuk khususnya para donatur dari Masjid Salahuddin Sudirman, mudah-mudahan dengan apa yang telah Anda semua berikan, insya Allah akan menjadi amal jariah yang senantiasa tidak akan putus walaupun telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, menjadi jariah ya. Untuk Bude terakhir nih Bude, tadi ada harapannya bersama kelompoknya, itu boleh diceritakan harapannya dan doa-doa terbaiknya Bude. Harapan saya untuk kedepannya, karena saya pribadi itu setiap hari Jumat itu berbagi berkah. Nah, sekarang kami ingin mengadakan dengan teman satu grup ini yang sudah mendapat bantuan, ingin mengajak, ayo mari kita menyisihkan sedikit rizkinya untuk bisa berbagi. Mencontoh seperti DKM Salahuddin Sudirman juga dengan Izi tentunya. Nah, kami ingin berbagi walau hanya sedikit. Semoga berkah semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi dari kelompok ini akan bermanfaat, bersinergi bareng-bareng ya untuk bisa memberikan manfaat setelah diberikan manfaat ya. Alhamdulillah, amin. Selalu dimudahkan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan barokahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekian laporan live report dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan. Apabila banyak kekurangan, saya kembalikan kepada MC di tempat. Masya Allah, Allahu Akbar. Terima kasih Mbak Utami yang telah berbagi cerita dari Antapani, Jawa Barat. Ibu tadi jangan sampai tidak tidur ya Bu. Kalau sakit nanti gimana jualannya. Baik, semoga dilancarkan dan penuh berkah ya Bapak Ibu sekalian. Untuk menambah rasa semangat para penerima manfaat dan kita semua, mari kita simak bersama tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Yudi Imana selaku Dai Jawa Barat. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Edi ya, juga Bapak Dedi, terus dari Ibu Camat ya. Alhamdulillah, serta hadirin semua yang hadir di sini ya, segenap dari Izi ya, dan juga para penerima bantuan. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak dan nikmat yang begitu besar ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika sekiranya kita menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan sanggup kita untuk menghinggakannya. Salawat dan salam mudah-mudahan terus terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan ya sampai juga kepada siapapun orang yang berkudwah kepada beliau ya. Beliau adalah orang yang terbaik ya, yang Allah hadirkan di muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat ataupun hadis di dalam Al-Qur'an yang mendorong kita semua agar kita senantiasa bekerja, agar kita senantiasa berusaha untuk ya menutupi apa yang menjadi kebutuhan kita ya. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman ya di dalam surah Al-Baqarah, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala apa yang ada
di muka bumi ini. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih." Masyaallah. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini ya untuk kamu, untuk kita semuanya. Ya. Untuk apa? Untuk mudah, untuk dijelajahi ya. Maka jelajahilah dari segala penjuru. Dan makanlah dari sebagian apa yang kami rizkikan, masyaallah ya. Bahkan di dalam surah Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah." Masyaallah ya. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu semuanya di muka bumi ini, masyaallah, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ya, hadir rahimakumullah, Rasulullah SAW senantiasa memotivasi umat Islam ini untuk senantiasa yang namanya adalah bekerja. Ya, di dalam hadis riwayat Bukhari ceritakan, Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang ya, memakan suatu makanan ya, yang lebih baik daripada makanan hasil pekerjaan tangannya sendiri. Ya. Nah maka, dan sesungguhnya Nabiullah Daud alaihissalam makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri, masya Allah. Lalu di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sungguh seseorang di antara kalian yang mencari seikat kayu bakar, ya, lalu dibawa di atas punggungnya, itu lebih baik daripada meminta-minta. Ya, baik daripada meminta-minta kepada orang lain, yang terkadang ia diberi atau terkadang dia pun ditolak. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, sungguh seseorang di antara kalian yang mengambil tambang lalu pergi ke gunung, kemudian ia datang kembali dengan membawa seikat kayu bakar di punggungnya, lalu menjualnya, sehingga dengan cara demikian itu Allah mencukupkannya. Itu lebih baik ya, daripada meminta-minta kepada orang yang terkadang ia diberi ataupun terkadang dia tidak, masya Allah. Bahkan diceritakan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki melewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat gitu ya. Para sahabat melihat keuletan serta kerajinannya. Kemudian mereka mengatakan, wahai Rasulullah, apakah lelaki ini berada di jalan Allah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika ia bekerja keluar untuk memenuhi kebutuhannya, ya, memenuhi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika ia keluar bekerja untuk memenuhi kebutuhan ya, kedua orang tuanya yang sudah renta, maka ia pun di jalan Allah. Jika dia keluar ya, untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya agar tidak meminta-minta kepada orang lain, maka dia juga berada di jalan Allah. Dan jika ia keluar untuk kesombongan ria, maka ia berada di jalan syaitan. Masya Allah. Kalau tujuannya adalah ria, gitu ya, ingin dipuji oleh orang lain dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah SAW ya, beliau pun bersabda ya di dalam hadis riwayat Tabrani ya, sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang bekerja, ya, masya Allah. Nah, hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah ya, dengan lapak berkah ini mengundang keberkahan, ziyadatul khair, berbagai banyak kebaikan. Nah, di antara beberapa hal yang harus kita perhatikan sahabat-sahabat sekalian, hadirin rahimakumullah ya, terutama para penerima manfaat ya. Yang pertama, Rasulullah SAW mendoakan. Ya, Rasulullah berdoa dalam sebuah hadis riwayat Syaqr bin Wada'ah Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Rasulullah SAW senantiasa berdoa. Apa doa Rasulullah SAW? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Masya Allah. Ya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Masya Allah. Setiap pagi Rasulullah SAW ya, berdoa, ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Dahulu ya, beliau ketika mengirim pasukan, Rasulullah SAW mengirim pasukan ya, angkatan perang, beliau mengirimkannya pada waktu yaitu subuh. Bahkan yang meriwayatkan ya, hadis tersebut adalah Syaqr bin Wada'ah Al-Ghamidi,
dia sendiri adalah seorang pedagang. Dia seorang pedagang yang biasa mengangkut barang dagangannya pada pagi hari dan ia menjadi kaya dan juga banyak harta, Masya Allah. Lalu dalam riwayat yang lain sebagaimana disampaikan oleh Al-Bazzar, ya, Rasulullah SAW bersabda, bergegaslah kalian di pagi hari dalam mencari rizki, Masya Allah. Sesungguhnya di pagi hari itu terdapat keberkahan dan kesuksesan. Bahkan dalam riwayat Ahmad Al-Baihaqi, ya, Rasulullah SAW bersabda dari Utsman bin Affan, tidur di pagi hari itu menghalangi rizki, ya. Jadi subhanallah. Ya, di sini semuanya pasti ya sudah bangun malamnya tahajud, ya, bangunnya terus istighfar, terus sholat, ya, sholat fajar yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, saat itu mempersiapkan sholat subuh, zikir, ya, lalu bersiap-siap, Masya Allah. Nah, Rasulullah SAW pernah melewati suatu kaum, sementara aku dalam kondisi berbaring di pagi hari. Ya, ini diriwayatkan Fatimah, ya, Fatimah bin Muhammad SAW. Jadi Rasulullah lewat kepada Fatimah dan pada saat itu, ya, beliau mendapati Fatimah sedang dalam keadaan, ya, berbaring. Maka beliau menggerakkanku dengan kakinya. Dengan kakinya itu, ya, digerakkan kaki Rasulullah kepada Fatimah, Masya Allah. Kemudian beliau bersabda, wahai anakku, bangunlah dan saksikanlah rezeki Tuhanmu. Maka janganlah kau termasuk orang-orang yang lalai, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu membagikan rizki manusia pada antara terbit fajar sampai terbit matahari, Masya Allah. Ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, dalam hadis riwayat, ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda melarang tidur sebelum matahari terbit, Masya Allah. Nah, ini yang harus kita pahami, ya, sahabat-sahabat sekalian, ketika kita, ya, mulai di sini pagi hari, ya, pada setelah sholat subuh kita untuk mencari, ya, rezeki kita mulai pagi hari. Bahkan tadi doanya Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi jangan lupa ketika nanti proses, ketika kita berjualan, ya, lisan kita senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa yang pergi ke pasar, ya, barang siapa yang dia pergi ke pasar kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut ya biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya? Maka niscaya Allah akan menetapkan baginya 1 juta kebaikan, menghapus darinya 1 juta kesalahan, dan mengangkat untuknya 1 juta derajat. Hadis riwayat At-Tirmizi, Masya Allah, gitu, ya. Mengucapkan la ilaha illallah, berzikir. Artinya apa? Lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sedang berjualan. Di saat orang-orang lalai, sibuk dengan transaksinya, sibuk dengan niaganya, Masya Allah. Pernah diceritakan ada seorang yang namanya Ibnu Abid Dunia menceritakan dari Abi Kibalah, ya, Kilabah radhiyallahu anhu, bahwa suatu hari ada 2 orang yang dia berada di dalam pasar, bertemu nih 2 orang ini. Kemudian salah seorang dari keduanya mengatakan, ya, kepada yang lain, kepada teman-temannya, wahai sahabat-sahabatku, teman-temanku, marilah kita memohon ampun kepada Allah di saat manusia sedang dalam kelalaian, sibuk dengan transaksinya masing-masing, sibuk melayani kliennya, sibuk melayani, ya, konsumennya, ya, sehingga lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keduanya beristighfar, ya, astagfirullahaladzim, terus ketika dia tidak ada pelanggan tentunya, gitu, ya. Ketika, ya, sedang sepi mungkin ataupun lagi menunggu, ya, dia berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian salah seorang dari mereka meninggal dunia, ya, salah satunya meninggal dunia. Ketika sedang tertidur, orang yang masih hidup bertemu dengan temannya yang telah meninggal di dalam mimpi. Kemudian temannya ini mengatakan, Allah telah mengampuni dosa kita di saat perjumpaan kita di pasar, Masya Allah, ya.
Dan apa yang diceritakan ya oleh Ibnu Abid Dunya ini menunjukkan perihal pentingnya berzikir. Maka tadi ya ada faida qudiyatus shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah ya. Lalu dikatakan wadkurullaha katsira, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupakan ya sahabat-sahabat sekalian ketika nanti berjualan gitu ya, zikir ya. Istighfar, subhanallah, alhamdulillah, ketika dapat alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, dan lain sebagainya. Ya, ataupun di sela-sela baca Quran, yang murojaah Quran, siapkan Quran kecilnya ataupun Qurannya, ya, ada sela-sela kita tilawah dan lain sebagainya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya ya, senang sekali rasanya ketika kita bisa ya menghasilkan dari tangan kita sendiri ya. Dan kita bisa yang namanya memakan makanan dari harta yang halal tentunya, masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu ya ya ayyuhalladzina amanu kulu thayyiba ma razaqnakum ya, masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dengan apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Ini dengan kita bekerja dengan tangan sendiri ya, insya Allah kita sungguh ya akan menikmati yang namanya adalah ya tadi makanan yang halal bagi kita, masya Allah. Di dalam suatu riwayat Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha suci dan tidak akan menerima kecuali yang suci, masya Allah ya. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang yang beriman dengan apa yang telah diperintahkan kepada Rasul. Kemudian Rasulullah membacakan ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, ya ayyuhar rasul ya kulu min thayyibat, dan lain sebagainya. Maka dikatakan ya, lalu beliau menyebutkan ada seseorang yang menempuh perjalanan panjang ya, tampilannya kusut dan berdebu, menengadahkan ke langit, dan ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob ya. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dibesarkan dengan yang haram. Lalu bagaimana doanya akan dikabulkan, masya Allah ya. Jadi luar biasa berkah ya ketika kita memakan dengan harta yang haram hasil usaha kita sendiri, masya Allah. Mudah-mudahan ya kita diberikan ya kemudahan di dalam perniagaan kita semuanya, amin ya rabbal alamin ya. Dan juga hati-hati kita menjaga hal-hal yang subhat ya, hal-hal yang sifatnya subhat ya, hal-hal yang sifatnya subhat, apalagi kalau yang haram, yang subhat saja harus ditinggalkan. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu ya, dan kerjakan apa yang tidak meragukan kamu semuanya, masya Allah. Dan kita pun harus nanti bersikap ya, ibu-ibu semuanya ya, bapak-bapak semuanya, sahabat-sahabat semuanya, bersikap mudah di dalam kita bertransaksi ya. Orang yang mukmin yang paling utama kata Rasulullah, seseorang yang mudah dalam menjual ya, mudah dalam membeli, mudah dalam memberikan pinjaman, dan mudah dalam menagih hutang, masya Allah. Hadis riwayat At-Tabrani. Bahkan manusia terbaik adalah manusia yang paling baik dalam pemberian pinjaman, masya Allah. Bukan hanya orang yang khairukum man ta'alamal Qur'an wa alama, bukan saja yang terbaik pada keluarganya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, bukan. Termasuk berjual beli, bertransaksi yang baik, itu termasuk sebaik-baik umat, masya Allah ya. Bahkan dikatakan, barang siapa yang membatalkan jual beli seseorang muslim karena si pembeli menyesal telah memberi barang tersebut karena ada cacat mungkin, karena ada komplain mungkin ya, niscaya Allah akan menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat, masya Allah ya. Hindari sifat curang ya, harus dijaga adab-adabnya ya. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian ya, Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang selalu jujur lagi dapat dipercaya. Ini catat ya, hadis riwayat At-Tirmizi, pedagang yang selalu jujur dapat dipercaya, ia bersama dengan para nabi, para sidikin, dan para syuhada, masya Allah. Allahu Akbar ya, seperti itu, masya Allah ya. Dan yang terakhir, 4 golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pedagang yang banyak bersumpah, orang fakir yang sombong, orang tua yang berzina, dan pemimpin yang zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari 2 orang yang bersyarikat. Selama salah satu keduanya tidak berkhianat kepada yang lain, tapi apabila salah satunya berkhianat, maka aku keluar dari keduanya. Keberkahan nggak ada lagi
kalau di dalam perniagaan kita, ketika transaksi kita itu penuh dengan kecurangan, penuh dengan khianat, penuh dengan kelicikan, ya, menukar harga, ya, mempermainkan harga dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan perniagaan ibu bapak semuanya penuh dengan keberkahan. Barakallahu fikum jami'an, ya. Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah khairan kasiran. Wa jazakallahu khair. Disampaikan. Ustadz, mohon kesediaannya untuk ditutup dengan doa. Oh ya, baik ya, sama-sama kita berdoa. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ampunannya, Allah berikan kepada kita kemudahan ya dalam usaha-usaha kita, Allah berikan kita ketakwaan, Allah berikan kita petunjuk, Allah berikan kita kesehatan, dan Allah berikan kita yang namanya adalah kekayaan ya. Dan juga kesehatan kita agar kita senantiasa terhindar dari rasa malas. Allah memberikan kepada kita sifat yang rajin dan lain sebagainya insya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma laka aslamna ya karim, Allahumma laka aslamna ya aziz, ya ghafar, ya rahman, ya rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amri rasyada wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ghafir rahmanir rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semua rangkaian acara telah kita lewati bersama, diawali dengan basmalah. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran untuk para pengisi, para tamu undangan serta seluruh peserta yang bergabung dalam launching Lapak Berkah ini. Sekali lagi selamat barakallah atas launching program kerjasama Lapak Berkah bersama DKM Masjid Salahuddin Sudirman, Gedung Pajak KRT Regimen Jakarta, serta dilaksanakan oleh Lasnas Inisiatif Zakat Indonesia yang bertempat di Jawa Barat. Semoga program kerjasama ini dapat bermanfaat dan penuh berkah, dan semoga kita bisa dapat terus bersinergi dalam banyaknya kebaikan di program-program IZI lainnya. Karena memudahkan urusan orang lain, insya Allah Allah mudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Dedi Pinalosa, Pak Edi Tri Sukamto, dan Ibu Sukmawati Mulia, dan segenap karyawan Gedung Pajak KRT Regimen Jakarta, kemudian Ustadz Yudi Imana, dan segenap kru yang terlibat dalam agenda ini. Saya Agustiana Fajri sebagai pembawa acara serta mewakili segenap panitia acara mohon dibukakan pintu maaf jika ada kata, sikap, dan hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Ustaz, Pak Dedi. Sami-sami, Masya Allah. Pak Edi. Barakallahu fiik. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Pak Edi, terima kasih Pak Edi. Terima kasih Ustadz ya. Ya, Ibu Dr. Anda Rahmawati, terima kasih banyak. Ya Bu, terima kasih Bu.